बात समझ। पहली बार बोल रहा हूं, आखिरी बार समझ ले तू। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quotes Film dimanapun berada, semoga kamu semua selalu sehat dan selalu diberikan rizki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, Quotes Film akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Kabil yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan seorang tunanetra bernama Rohan yang menuntut balas akan kematian istrinya. Nah, sahabat, daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film diawali dari seorang bernama Rohan yang sejak kecil mempunyai kekurangan, yaitu penyandang disabilitas sebagai tunanetra. Namun, kekurangannya itu tidak menutup dirinya untuk hidup mandiri, mulai dari memasak dan yang lainnya. Pada pagi hari itu, dia mempunyai janji untuk bertemu sekaligus berkenalan dengan seorang wanita. Tak hanya di rumah, Rohan pun selalu memberikan energi positif di lingkungan tempat tinggalnya. Walaupun dia buta, dia mempunyai kelebihan yaitu memiliki indera penciuman yang tajam. Beberapa saat kemudian, dia pun bertemu dengan wanita bernama Supriya yang kondisinya sama seperti Rohan. Di sini, mereka saling mengobrol dan tampaknya mereka mulai mempunyai rasa. Saat akan berpisah, Rohan meminta untuk bertemu lagi besok, tepatnya di kelas menari Supriya. Sepulangnya Rohan ke rumah, terlihat dua pemuda yang mengganggunya bernama Amit dan Wasim. Singkat cerita, besoknya Rohan mendatangi Supriya di kelas menarinya dan mengajaknya untuk berdansa. Awalnya Supriya ragu, namun akhirnya dia pun terbawa suasana dan mulai berdansa dengan Rohan. Walaupun buta, Rohan sangatlah mahir dalam menari dan setelah itu mereka pun pergi ke mall untuk membeli sepatu. Di sini Rohan menilai bagus atau tidaknya sepatu tersebut hanya melalui suara langkah kaki dari sepatu yang dipakai Supriya. Kemudian saat berjalan tiba-tiba saja salah satu artis datang ke mall tersebut yang seketika orang berbondong-bondong untuk melihatnya hingga membuat Rohan dan Supriya terpisah. ऐसा देख सकते मुझे आप नीचे नहीं जा सकती हैं। अरे आप लोग यार, रोहन! क्या कर रहे हैं आप? Rohan pun mencarinya kemana-mana hingga tanpa sengaja Rohan berjalan menuju panggung. Sembari minta tolong, sang superstar yang melihat itu pun memberikan kesempatan kepada Rohan untuk memanggil Supriya. Supriya yang mendengar itu pun mendatangi Rohan dan akhirnya mereka bertemu kembali. Excuse me. Yes. आप प्लीज मुझे स्टेज तक ले जाएं। I'm sorry sir. पता नहीं कैसे हाथ छूट गया। तुम ठीक हो सर? मैं ठीक हूँ। I'm sorry sir. Sungguh sebuah kejadian yang mengharukan dari sepasang kekasih yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Di waktu senja, mereka pun bermesraan di pinggir laut dengan suara deburan ombak yang membuat suasana semakin romantis seperti gambaran hati mereka saat ini. Keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah gedung yang sedang proses pembangunan. Di sini terjadi sebuah kejadian yang unik di mana saat teman Rohan berjalan di depan tanpa melihat langkahnya, Rohan langsung menghentikannya karena tepat selangkah lagi terdapat sebuah lubang yang digunakan untuk lift. Inilah salah satu kelebihan dari Rohan. Dia peka terhadap situasi di sekitarnya. Rohan datang ke sana karena untuk melihat apartemen yang dibeli Rohan untuk tinggal bersama Supriya. Singkat cerita, Rohan pun melamar Supriya, kemudian mereka menikah dan hidup bahagia.
Sebagai sepasang suami istri yang sah, pada malam harinya mereka pun bermesra-mesraan dan melakukan sebuah kegiatan yang umum dilakukan oleh sepasang suami istri. Di tempat lain, terlihat Wasim pergi bersama Amit untuk mabuk-mabukan. Amit adalah orang kaya dan adik dari salah seorang pengusaha di wilayah tersebut. Sedangkan Wasim berbanding terbalik dengan Amit. Rohan bekerja sebagai seorang dubber atau pengisi suara yang sangat berbakat. Dia bahkan bisa meniru banyak sekali jenis suara yang intonasinya tinggi maupun rendah. Hal ini dibuktikan dengan seperti menirukan suara Amitabh Bachchan dan menggoda istrinya. यही शिकायत है। जी शुक्रिया, थैंक यू अमित जी। ऐसे ही होते हैं, बीवी के सामने कुछ नहीं कहते। रोहन, सुना तुमने कितना अच्छा आशीर्वाद दिया अमित जी ने। Kemudian, karena masih menjadi pengantin baru, mereka pun banyak menghabiskan waktu seperti makan malam romantis di luar dan saling bertukar hadiah. Kelebihan Rohan juga diperlihatkan di sini. Saat dia turun dari kendaraan umum, dia bisa mengetahui jumlah nominal uang hanya dengan merabanya, sehingga walaupun dia buta, dia tidak bisa ditipu. Saat berjalan ke rumah, disinilah awal mula petaka menimpa mereka, di mana Amit dan Wasim menggoda istri Rohan dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas sehingga Supriya berteriak meminta tolong. Namun, saat orang di sekitarnya keluar, mereka berdua telah pergi. लगता है अपने हैंडसम ने कल रात को अच्छी ब्लू फिल्म बना डाली। क्या बात कर रहा है? क्या हुआ सुप्रिया? क्यों चिल्ला रही हो? ये लड़के हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। समझ शीलू आंटी, माद्री ताई, चिरके भाभी, आओ सब लोग। दोनों के अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। Keesokan harinya, terlihat Supriya sedang menitip susu di rumah tetangganya. Dan pulang secara mengejutkan, Amit dan Wasim sudah berada dalam rumahnya. Mereka berdua pun memperkosa Supriya dengan sangat bejat tanpa hati nurani. Beberapa saat kemudian, saat Rohan pulang, dia sangat syok karena Supriya sudah dalam keadaan terikat di kasur dengan mulut tertutup dan dengan hanya selimut yang menutupi tubuhnya. Mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada polisi yang bernama Inspektur Chaubi, dan Amit sudah ditahan. Namun, untuk memenangkan kasus ini, Rohan harus membuat laporan medis dalam waktu 24 jam. Rohan dan Supriya pun pergi menuju rumah sakit, tetapi di tengah jalan, mereka berdua diculik dan dikurung di sebuah gudang yang ternyata ini merupakan sebuah ulah dari anak buah Amit. Esoknya, mereka berdua diturunkan di pinggir pantai dan mereka pun melaporkan hal tersebut kepada polisi. Akan tetapi, polisi yang seharusnya membela dan mengayomi dia justru tidak percaya kalau Rohan dan Supriya dibuang di pinggir laut dan tidak menerima laporan medis dari mereka karena sudah lewat dari 24 jam. Bahkan, polisi tersebut malah menghina mereka berdua. Besoknya, saat sedang bekerja, Rohan kehilangan konsentrasinya yang tidak fokus akibat kejadian yang menimpa keluarga kecilnya. Pada saat Rohan pulang, dia pun berbicara kepada Supriya dengan polosnya. Akan tetapi secara mengagetkan, Supriya telah tewas gantung diri di kamar karena kejadian tersebut. Hal ini sungguh membuat Rohan sangat sedih dan sangat terpukul. Kini lengkaplah sudah penderitaan Rohan. तुम और हम फिर से वैसे ही रहेंगे जैसे हम थे। मुझे जवाब दो, मुझे जवाब कुछ बोलो। मुझसे पूछे Setelah proses pemakaman dan masih berkabung, datanglah seorang pria yang bernama Seller. Dia merupakan seorang polisi yang cukup berpengaruh di daerah tersebut dan merupakan kakak kandung dari Amit. Di sini dengan kurang ajar, dia meminta kepada Rohan untuk tidak membicarakan hal ini kepada media agar tidak merusak reputasinya. Dia bahkan mengancam jika Rohan berani melakukan itu, maka dia tidak akan segan-segan untuk menghabisi Rohan. Rohan kemudian teringat kalau sebelum bunuh diri, Supriya sempat menuliskan sesuatu, yaitu sebuah surat untuk Rohan.
Dia pun mencarinya dan membacanya dengan merabanya. Dalam surat itu, Supriya menceritakan saat Rohan di luar, Amit dan Wasim mendatanginya lagi dan memperkosanya lagi. Supriya tidak mau membuat Rohan lebih menderita dan lebih malu, hingga ia memutuskan untuk bunuh diri. आदत डाल ले क्योंकि अब तो हमारा आना जाना चलता ही रहेगा। And I love you so much. तुम्हें बार बार इस तकलीफ अरे उस दिन तूने मेरी आवाज नहीं सुनी थी ना। तकलीफ में हो, मैं जानती हूँ। दूसरी को दफना देना तुम्हारी सु अफसोस इस बात का है। Setelah membaca surat itu dengan bercucuran air mata, Rohan kemudian datang ke kantor polisi untuk menemui inspektur. Namun di sana, Rohan dihalang-halangi oleh salah satu polisi yang mengatakan inspektur sedang di luar. Rohan pun berteriak memanggil inspektur dan akhirnya dia dipersilakan masuk. Di sini Rohan mengungkapkan kalau Amit dan Wasim datang lagi dan memperkosa Supriya untuk kedua kalinya. Rohan juga mengungkapkan kalau dia akan mencari keadilan sendiri tanpa bantuan polisi karena selama ini dia merasa hanya dipermainkan oleh hukum. Setelah itu Rohan mendatangi tempat biasa Amit dan Wasim berpesta alkohol. Di sana Rohan mulai mempelajari ruang gerak dan tata letak dari tempat tersebut. Tak lama setelah itu, Amit dan Wasim pun datang hingga membuat Rohan bersembunyi dan merekam suara Amit dilanjutkan dengan merekam suara dari seller saat kampanye. Setelah mendapatkan suara itu, Rohan kemudian melanjutkan misi balas dendamnya dengan meniru suara mereka. Rohan memulai dari meniru suara Selar dan menelpon anak buah polisi untuk menangkap Wasim hingga dia pun ditangkap. Setelah itu, dia menelpon adiknya Wasim yang perempuan dengan menyamar sebagai Amit dan menggoda adiknya dengan mengatakan kalau dia ingin buka kamar dengannya. Tanpa diduga, ayah Wasim mendengar telepon tersebut hingga menampar Amit di depan umum. Hari berikutnya, Rohan kembali menelpon adik Wasim dengan menyamar sebagai Amit dan memaksa adiknya Wasim untuk berhubungan badan dengannya. Tak cukup sampai di situ, Rohan meniru suara adik Wasim dan menelpon Amit dengan mengatakan kalau dia ingin berhubungan badan dengan Amit. Setelah itu, dia juga menelpon ayahnya Wasim dan mengatakan kalau dia akan membayar anak perempuannya. Singkat cerita, akhirnya Amit dan Wasim pun bertemu dan menyelesaikan kekeliruan yang terjadi. Namun tiba-tiba, ayah Wasim melihat pertemuan tersebut sehingga membuat dirinya marah dan akan membunuh Amit. Terlihat di sana Amit akan dibunuh dengan menggunakan pisau, namun justru ayah Wasimlah yang tertusuk dan meninggal. किसने किसको बुलाया? समझेगा। अच्छा चल कान पकड़ती हूँ। यकीन नहीं होता तो तेरे सामने कान पकड़ती हूँ। अब्बू खानदान हमारा नहीं तेरा पागल है और सबसे ज्यादा शकील जादू हटा। Malamnya, asisten inspektur mendatangi Selar untuk melaporkan kalau Amit telah menikam ayah Wasim. Selar yang mendengar itu pun marah besar dan menyuruh untuk membawa Wasim menemuinya. Sontak saja, asisten inspektur mengatakan kalau Wasim ditahan atas perintahnya. Selar pun marah mendengar itu karena dia tidak pernah menyuruh mereka untuk menangkap Wasim. Singkat cerita, terlihat Rohan tengah berbelanja keperluan yang akan ia gunakan untuk balas dendam. Kemudian di sisi lain, Selar memanggil Wasim untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan ingin menyelesaikan masalah ini. Esok harinya, Rohan menyamar kembali sebagai suara Amit dan menelpon Wasim untuk mengajaknya bertemu. Disinilah, Rohan menampakkan dirinya dan mengatakan kalau dia ingin balas dendam. Dia pun mematikan lampu dan menghajar Wasim habis-habisan. Namun, saat Rohan lengah, Wasim menghidupkan lampu dan melempar botol kaca ke kepala Rohan. Rohan yang sudah memendam amarah yang sangat besar kembali berhasil melawan balik hingga Wasim tak berdaya, kemudian menyeretnya dan mengikatnya tali di lehernya dan mencampakkannya hingga ia mati tergantung. Besoknya polisi menemukan mayat Wasim dalam keadaan tergantung dan sebuah sapu tangan yang berinisial A, sehingga polisi pun curiga kalau Amitlah yang telah membunuh Wasim. Saat proses pemakaman Wasim, Rohan di sana untuk menghadiri pemakamannya dan memberikan penghormatan terakhir.
Tanpa sengaja inspektur melihat Rohan dan langsung mendatangi rumahnya karena dia mulai curiga kalau Rohanlah dalang dibalik tergantungnya Wasim. Namun Rohan beralasan bagaimana mungkin pria buta sepertinya bisa membunuh Wasim. Singkat cerita, Rohan pun langsung bisa menjalankan rencananya kembali untuk menghabisi Amit. Dimulai dengan menelpon Amit dengan suara yang berbeda dan beralasan kalau dia mengetahui siapa pembunuh Wasim. Setelah itu, Rohan pun mengajak Amit untuk bertemu di tempat di mana tempat tersebut pernah digunakan untuk menyekap Rohan dan Supriya. Rohan pun lebih dulu datang ke tempat tersebut yang berisi banyak sekali bensin di sana. Saat Amit sudah datang, Rohan telah bersiap untuk memukul kepalanya, namun saat Amit masuk, dia memakai helm yang membuat dirinya baik-baik saja. Mengetahui itu adalah Rohan, Amit pun menghajarnya habis-habisan. Dan saat sudah terdesak, Rohan pun mengeluarkan semua kemampuan indera pendengarnya dan berhasil melumpuhkan Amit. Saat Amit tersadar, dia pun sudah dalam keadaan terikat dan Rohan pun menelpon Selar untuk segera menyelamatkan adiknya. Rohan kemudian membocori bensin di tempat itu dan menaruh lilin tepat di balik pintu masuk. Hingga saat Selar mendobrak pintu tersebut, tiba-tiba gundang itu meledak dan membunuh Amit. Rohan sangat puas karena dengan begitu Selar akan merasakan penderitaan yang Rohan rasakan. रोहन मानना पड़ेगा। रोहन मुझे छोड़ दे। रोना समझ कर। तू डर मत मैं। Keesokan paginya, inspektur datang ke TKP dan Selar yakin bahwa yang melakukan ini semua adalah Rohan. Selar kemudian meminta inspektur untuk segera menangkapnya, namun dia menolaknya karena tidak ada bukti. Lagi pula, Rohan adalah seorang tunanetra, jadi jika mereka menangkapnya, justru media di belahan dunia akan menyerang mereka. Di sisi lain, terlihat Rohan tengah mengobati lukanya dan datang anak kecil tetangganya meminta bantuan kepada Rohan untuk berbohong kepada gurunya dengan menirukan suara ayahnya. Namun sayang, hal itu diketahui oleh inspektur. Dengan keterampilan dalam menirukan suara orang, membuat inspektur semakin curiga kalau Rohanlah yang telah melakukan pembunuhan kepada Wasim dan Amit. Karena itu Rohan diberikan waktu 24 jam sebelum dia menutup kasusnya dan menjadikan Rohan sebagai tersangka, dan karena hal tersebut rumah Rohan pun diawasi oleh para polisi dengan ketat. Sedangkan di tempat lain inspektur berhasil melacak tempat di mana Rohan selalu menghubungi Amit, Wasim, dan Selar. Namun sesampainya di sana, bahwa telepon umum sudah ditutup dan akan buka kembali esok hari. Sedangkan Rohan dengan kecerdasannya dan dibantu temannya, dia akhirnya bisa kabur dari penjagaan polisi dan menghubungi Selar jika dialah yang telah membunuh Wasim dan Amit. Rohan kemudian meminta kepada Selar datang seorang diri bertemu di sebuah gedung jika memang Selar ingin balas dendam. Dengan amarahnya, Selar pun langsung mendatangi tempat tersebut dan menyuruh anak buahnya untuk mengejar Rohan. Saat Rohan berlari, dia melompat dan seketika anak buah Selar terjatuh di lubang yang sebelumnya sudah ditutup oleh Rohan. Melihat itu, amarah Selar pun semakin menjadi-jadi, mana dia mengeluarkan senjata dan menembaki Rohan. Dengan indera pendengarannya, Rohan pun berhasil menghindar, namun sesaat kemudian Selar berhasil menemukan Rohan dan kemudian menghajarnya. Dengan sekuat tenaga, Rohan kemudian berhasil melawan balik dan gantian menghajar Selar. Di sana, Rohan ingin membunuhnya, tetapi agar terlihat seperti bunuh diri, dia yang sudah mengetahui tempat itu menggiring Selar ke tepi gedung, kemudian menjatuhkan diri bersama Selar. Tak lupa, Rohan mengaitkan tali ke dirinya sendiri, hingga Selar terjatuh dan terlihat seperti bunuh diri.
Keesokan paginya, Rohan yang sedang melamun kedatangan inspektur dan di sana polisi itu sangat mengapresiasi atas kecerdikan Rohan dalam membalaskan dendamnya. Sehingga satupun tidak ada yang mengira bahwa itu Rohan yang akan melakukannya. Namun sayang, secerdik apapun jika ada jejak yang tertinggal, dia akan menangkap Rohan. Saat itu polisi menemui saksi mata, ternyata dia juga buta dan berkata, "Aku akan memberitahumu jika aku bisa melihat." Inspektur itu pun teringat jika kata-kata itu pernah dia utarakan kepada Rohan saat dia melaporkan kasus pemerkosaan istrinya waktu yang lalu. Kemudian, film pun berakhir.